Masih ada sampah tidak? Iya, kalau sudah tidak ada, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, Mas Sofi, memimpin doanya. Nah. Sebelum belajar kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pelajaran kita hari ini itu adalah tentang tema 8, daerah tempat tinggalku. Ya, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia coba kita lihat gambar yang ada di papan tulis. Kira-kira siapa yang tahu gambar ini apa? Ayo. Apa? Cerita fiksi. Siapa yang suka membaca cerita di sini? Siapa yang suka membaca cerita? Iya. Coba selain cerita yang akan ibu bawakan adalah cerita ikan mas dan nelayan. Selain ini siapa yang pernah membaca cerita? Ya, coba. Kamu pernah membaca cerita apa? Maling Kundang. Sofi, kalian simak. Pelajaran kita hari ini adalah tentang cerita fiksi. Pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Nah, sebelum kita ke pengertian cerita fiksi, tujuan pelajaran kita hari ini adalah setelah membaca cerita fiksi nelayan dan ikan mas dengan cermat, nanti kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Tokoh-tokohnya itu adalah orang-orang ya yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang kedua, setelah membaca cerita fiksi nelayan dan ikan mas, kalian nanti akan menyebutkan sifat tokoh-tokoh dalam cerita itu dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah membaca cerita fiksi nelayan dan ikan mas, kalian nanti akan menentukan mana yang tokoh utama, mana yang tokoh tambahan, serta mana yang tokoh protagonis, sifatnya tokoh protagonis, dan mana yang antagonis. Lalu setelah membaca cerita fiksi, kalian juga akan menuliskan hikmah. Hikmah itu adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Seperti cerita Maling Kundang. Tentang cerita apa kemarin? Hikmahnya apa? Cerita Maling Kundang, kita tidak boleh jadi anak yang durhaka. Itu hikmahnya. Harus berbakti kepada orang tua. Nanti kalian setelah membaca cerita fiksi ini, cerita nelayan dan ikan mas, kalian akan mengetahui apa hikmah dari cerita tersebut. Nah, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi itu adalah pernyataan yang hanya berdasarkan atas rekaan, hayalan ya, tidak berdasarkan kenyataan. Seperti halnya Maling Kundang itu ceritanya itu Maling Kundangnya dikutuk menjadi batu. Itu hanya ada rekaan, hanya hayalan saja ya, bukan sebenarnya. Itu cerita fiksi. Nah, dan yang kita akan baca sekarang ini adalah nelayan dan ikan mas, sudah termasuk dalam cerita fiksi karena bukan kejadian sebenarnya, hanya hayalan. Nah, di dalam sebuah cerita, dimanapun cerita itu, dia ada unsur-unsur di dalam cerita tersebut. Di antaranya adalah tokoh. Ya, tokoh itu memegang penting dalam sebuah cerita, sehingga cerita itu seolah-olah menarik, seolah-olah hidup. Ya, pasti ada yang namanya tokoh atau orangnya. Tokoh itu menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Para tokoh itu mempunyai
ya, tokoh yang bersifat tokoh utama. Apa itu tokoh utama? Jadi dalam cerita itu tokoh itu terus yang dibahas, ya. Jadi nama dari tokoh utama itu ada terus gitu dalam suatu cerita tersebut. Dan tokoh tambahan atau sebagai pembantu itu adalah tokoh yang memiliki peranan yang tidak penting dalam sebuah cerita. Nah, itu hanya sekedar membantu saja. Nah, tokoh itu dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu memiliki, ini adalah tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu pasti ada tokoh yang baik dan pasti ada tokoh yang jahat. Supaya apa? Supaya cerita itu hidup. Supaya cerita tersebut hidup. Nah, sekarang dari yang kalian baca ini, sekarang kalian akan ibu berikan bacaan tentang nelayan dan ikan mas yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Sebelum menjawab pertanyaan, bacalah terlebih dahulu cerita nelayan dan ikan mas ini. Lalu kalian identifikasi siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan siapa saja apa saja sifat-sifat tokoh tersebut, ya. Sekarang ibu bagikan. Tulis nama kelompoknya. Coba Sofi baca yang keras ceritanya, baca dulu ceritanya dengan keras. Nelayan dan ikan mas. Ya. Ya, sekarang langsung kalian isi pertanyaan nomor 1. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Ayo tadi, kenapa? Ya, silakan kalian kerjakan. Nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita tersebut? Jawabannya karena pernyataannya hanya berdasarkan khayalan. Ini isi nomor 1 nih. Ya, di bawah ke jawaban. Jawaban lagi di bawah. Ya. Ini oh ya, bagus. Tadi di pelajaran bahasa Indonesia kita sudah mengidentifikasi sifat-sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tadi dalam sebuah cerita nelayan dan ikan mas ada yang sifatnya protagonis dan ada yang sifatnya antagonis. Protagonis sama lainnya adalah sifat yang baik. Kalau antagonis sifat yang jahat. Nah, sifat baik dan jahat itu adalah karakteristik seseorang, ya. Itu karakteristik sifat seseorang. Selain baik dan jahat, ada juga karakteristik seseorang. Contohnya usia, ya.
Terus selain usia adalah warna kulit. Nah, warna kulit. Lalu ada juga tentang selain sifat, warna kulit, tinggi badan, ya, itu adalah karakteristik. Sekarang kalian kerjakan LKPD tentang menghadapi sikap karakteristik teman-teman yang perbedaan antar teman. Seperti contoh nomor 1, perbedaannya tentang usia, menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa, manfaatnya hidup rukun dengan teman. Sekarang fisik, sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman. Ya, sekarang fisik. Si nama kelompok, tulis dulu nama kelompok. Kelompoknya tulis. Apa? Judulnya nelayan dan ikan mas. Pekerjaan seorang nelayan itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Ayo, menghasilkan barang, yaitu berupa ikan. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan barang, pekerjaan itu menghasilkan suatu benda barang. Tetapi kalau menghasilkan jasa, dia adalah pelayanan, melayani. Contohnya dokter. Selain dokter, apalagi yang melayani? Polisi. Nomor 1 ya, silakan nomor 1. Buat batu Bata, terus tunjuk. Nelayan, petani, tukang jahit, ya. Sudah selesai, pelajaran PKN juga sudah selesai dan pelajaran IPS juga sudah selesai. Tadi kita pelajaran bahasa Indonesia tentang apa? Cerita fiksi. Tokohnya ada tokoh apa saja? Tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, sekarang baca doa sebelum